Baik, selamat malam Bapak Ibu. Mungkin minta tolong suara saya dapat dimonitor jelas atau kurang. Mohon bantuannya. Mungkin bisa membantu suara saya. Semoga jelas ya Bapak Ibu. Oke, kita mulai saja malam ini kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan ini dan juga semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Mari kita masing-masing berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Untuk malam ini adalah sesi kedua sebagai lanjutan dari sesi pertama yang kemarin dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 ini. Dan Alhamdulillah kemarin berjalan lancar, biarpun ada sedikit gangguan teknis, ya mungkin kemarin hujan deras. Kalau hari ini Alhamdulillah malam minggu ini Insya Allah berjalan dengan baik. Tidak hujan ya kalau nggak salah. Kalau di daerah saya tidak hujan. Semoga di daerah Bapak Ibu semua juga tidak hujan. Baik kawan-kawan, kali ini kita akan membahas tentang teknik rahasia bimbingan konseling atau mapel umum juga nggak apa-apa, yang berkaitan dengan mengelola karakter siswa atau peserta didik di sekolah kita masing-masing dengan melalui metode atau pendekatan disiplin positif dan juga memakai strategi sistem kredit point. Jadi dalam hal ini yang kita akan bedah, kita bahas yang kemarin waktu Sabtu kemarin itu kita sudah membahas tentang manfaat dan juga kelebihan dan kekurangan dari sistem kredit point. Begitu juga dengan permasalahan atau kasus-kasusnya. Nah, pada malam hari ini kita akan mencoba membahas tentang bagaimana implementasi atau aplikasi dari sistem kredit point tersebut di dalam mengkonseling atau membimbing siswa melalui sebuah aplikasi, Bapak Ibu. Baik, sebelum kita mulai, saya buka dulu file dari materi tersebut. Bentar. Mungkin sudah kelihatan Bapak Ibu. Baik, jadi pada malam hari ini kita akan belajar dan juga memahami tentang rahasia mengelola karakter siswa melalui disiplin positif dengan sistem poin ini ya Bapak Ibu guru. Next. Oke, bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Kalau melihat skala kebahagiaan yang ada di depan Bapak Ibu guru semua, silakan mengetikkan di chat room Zoom ini kira-kira Bapak Ibu masuk dalam kriteria gambar nomor berapa. Situ ada angka 1 yang sedang tersenyum, angka 2, angka 3 silakan diketik di kolom atau di
chat room yang sudah disediakan. Selamat datang yang Bapak Ibu guru hebat yang baru bergabung. Oke, sekarang kita lanjut. Kira-kira di skala kebahagiaan berapakah Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu bebas chat langsung di kolom chat. Kira-kira Bapak Ibu skala nomor berapa? Misalkan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini skala 2. Mungkin yang lain Bapak Ibu skala berapa? Untuk mengetahui malam ini kondisi Bapak Ibu, silakan. Boleh angka 1 juga boleh. Angka 1 misalkan seperti ini. Jika boleh. Oke. Moga-moga Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat semua, tidak ada kekurangan apapun juga. Oke. Oke, Pak, Pak Alwi nomor 4. Oke, terima kasih Pak Alwi. Oke, sekarang kita lanjut saja karena waktunya sudah berjalan terus. Nah, sekarang kita coba refleksi Bapak Ibu guru. Kira-kira apa dari materi yang kemarin kita dengar atau kita simak, apakah ada tantangan yang Bapak Ibu guru hadapi dalam mendidik siswa menjadi lebih bertanggung jawab. Ini berkaitan dengan materi kemarin. Terus bagaimanakah Bapak Ibu akan mengintegrasikan pendekatan restitusi ini di sekolah? Silakan Bapak Ibu berpendapat. Saya tunggu 2 menit di chat room untuk mengetikkan pendapatnya Bapak Ibu semua. Silakan. Oke, bebas Bapak Ibu. Misalkan, silakan Bapak Ibu memberikan pendapat. Bebas Bapak Ibu, nggak usah istilahnya takut atau khawatir, biru atau apa. Silakan memberi pendapat. Apa tantangan yang Bapak Ibu guru hadapi dalam mendidik siswa menjadi lebih bertanggung jawab? Misalkan itu dari peserta yang sudah ada, misalkan contohnya tentu adanya kendala-kendala. Kendala apa yang mungkin berkaitan dengan pembiasaan dari siswa tersebut atau juga peningkatan kompetensi dari siswa dan lain sebagainya. Terus bagaimana Bapak Ibu guru akan mengintegrasikan pendekatan restitusi di sekolah ini? Silakan. Misalkan Bapak Ibu akan melakukannya di setiap kali ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran, kemudian dilakukan konseling, misalkan seperti itu. Bebas-bebas saja Bapak Ibu guru. Silakan berpendapat Bapak Ibu guru. Bebas. Atau mau raise hand, silakan juga nggak apa-apa. Mau raise hand, bebas saja Bapak Ibu guru, silakan. Mungkin Bu Nurul atau Bu Purwaningsi mau raise hand, silakan. Saya bukakan mic-nya.
Baik, kita lanjut aja karena Bapak Ibu guru mungkin lagi fokus. Nah, ini mungkin kasus dalam mengintegrasikan pendekatan segitiga restitusi di sekolah. Misalkan dengan studi kasus seperti ini, misalkan Bapak Ibu bisa mengetik jawabannya. Misalkan kasus pertama, seorang siswa mengalami kesulitan belajar dan mengalami penurunan nilai. Nah, kira-kira kalimat-kalimat atau pernyataan yang berhubungan dengan segitiga restitusi seperti apa yang Bapak Ibu akan sampaikan. Atau bisa juga silakan kasus 2 juga nggak apa-apa, nggak harus kasus 1 dulu. Seorang siswa mengalami konflik dengan teman sekelasnya. Nah, ini biasanya terjadi, ya saya yakin ada lah di setiap sekolah kasus-kasus seperti ini. Mungkin bisa diredam atau minimal tidak terkuak atau tidak tersebar ke teman-temannya. Tapi saya yakin tiap sekolah pasti pernah mengalami tersebut, entah tahun kemarin atau saat ini. Silakan Bapak Ibu menjawab lewat chat, gak apa-apa. Kalau memang Bapak Ibu saat ini belum bisa resen atau mau resen, silakan. Kasus 1 juga boleh, seorang siswa mengalami kesulitan belajar dan mengalami penurunan nilai. Kemarin kan kita sudah bahas pola dari segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu paham, cuma mungkin kali ini agak sedikit kurang bersemangat mengikuti kegiatan ini. Nggak apa-apa. Kita lanjut. Lalu bagaimana mengantisipasi kesalahan siswa di sekolah ini? Ya, pada kali ini, kegiatan kali ini saya menawarkan sebuah aplikasi atau metode yang bisa membantu kita ya sebagai asisten kita sebagai guru, baik guru bimbingan konseling maupun guru umum, melalui sebuah aplikasi yang mana dengan aplikasi ini akan mempermudah kita untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan-permasalahan secara kolektif atau individu di sekolah kita. Nah, mencegah pelanggaran disiplin di sekolah itu memang perlu pendekatan holistik Bapak Ibu. Jadi kita mungkin sudah nggak zamannya lagi kalau sekarang itu seperti Superman gitu ya. Semua apapun dilakukan sendiri. Istilahnya terlalu apa ya, istilahnya Superman itu ya seperti itu, sebagai seorang pahlawan ya yang bisa semua pekerjaan diayai, dikerjakan sendiri. Entah tuntas atau tidak, seperti kayak ya bukan apa ya istilahnya sebagai pahlawan, tapi mungkin karena salah satunya tipe guru tersebut atau orang tersebut, atau juga mungkin karena ada hal-hal tertentu di belakangnya. Nah, kalau zaman now atau sekarang ini, maka seorang guru itu perlu adanya kolaborasi ya Bapak Ibu dalam membantu menuntaskan permasalahan siswa di sekolah, yang mana nantinya dengan pendekatan holistik ini akan mempermudah kita untuk bekerja sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita atau stakeholder, misalkan melibatkan siswa, guru, orang tua, maupun manajemen sekolah. Nah, salah satunya adalah dengan menerapkan sistem poin serta konsekuensi yang adil dengan disiplin positif. Nah, dengan menerapkan sistem poin, baik secara manual atau ada buku kendali, buku kedisiplinan setiap siswa dalam satu sekolah, bisa juga cara digital atau secara komputerisasi seperti yang akan saya jelaskan kali ini Bapak Ibu. Jadi dengan harapan kita akan mempermudah dalam melakukan konseling atau menuntaskan permasalahan siswa, membantu menuntaskan permasalahan siswa yang ada di sekolah kita. Dengan catatan poin,
dan juga pembinaan berupa disiplin positif, konsekuensi logis dan restitusi, maka akan membantu siswa itu mempermudah mereka lebih bertanggung jawab. Kemudian muncullah kesadaran-kesadaran diri hingga timbul sifat kemandirian, tidak gampang coklean gitu. Karena apa, siswa tersebut diberi bekal yang mana bekal tersebut dapat memecahkan permasalahan-permasalahannya sendiri di kelak kemudian hari, Bapak Ibu. Jadi itu manfaatnya. Kemudian juga siswa diberi selain tanggung jawab, kesadaran diri dan juga memiliki nalar kritis dampak-dampak yang akan mereka alami ketika mereka melakukan sesuatu yang melanggar hal-hal yang negatif di sekolah maupun di rumahnya. Lanjut, what next? Lalu seperti apa selanjutnya? Maka kita dengarkan. Jadi salah satunya solusi adalah dilakukannya pencatatan sistem poin di sekolah, Bapak. Dengan metode disiplin positif, bukan hukuman, Bapak Ibu. Dengan harapan siswa-siswa tersebut tidak muncul sebuah trauma atau juga sakit hati, sakit pikiran, karena hukuman yang apalagi hukuman fisik itu biasanya jangka panjang akan terus mereka ingat-ingat kejadian-kejadian hukuman yang dilakukan oleh guru di sekolah. Yang minggu kemarin kan sudah saya jelaskan beberapa guru atau oknum yang sering melakukan tindakan hukuman yang tidak sesuai, tidak ada hubungan dengan pelanggaran yang dilakukan, yang malah akan memunculkan sikap membenci siswa tersebut pada guru. Misalkan siswa yang tidak mengerjakan PR tugas, suruh berdiri di depan kelas sambil kakinya diangkat satu, kemudian tangannya menjewer, kupingnya dilihat oleh teman-teman di depan kelasnya. Nah, itu akan mengakibatkan traumatis jangka panjang, bahkan bisa-bisa menyebabkan pengembangan diri dari siswa tersebut kurang maksimal. Mengapa kok bukan hukuman ya, Bapak Ibu? Nah, oke, karena kita tahu bahwa hukuman itu seperti kita itu menjustifikasi atau menjustis pada siswa itu sesuatu hal yang buruk. Apalagi kalau kita ketika melakukan pembinaan kepada siswa lebih cenderung kepada hal-hal yang kurang jelas dalam menganalisa atau mengidentifikasi kasus bersiswa. Apalagi didukung dengan kita tanpa ada dukungan dokumen yang lengkap, kemudian kita pakai labeling kepada siswa tersebut, didukung lagi kita ketika di rumah sebelum ke sekolah banyak permasalahan, maka yang muncul adalah ketika kita melakukan bimbingan kepada siswa, yang muncul adalah kadang-kadang bercampur dengan permasalahan-permasalahan diri kita. Nah, itu yang nggak boleh, Bapak. Selain itu, hukuman itu tidak akan memberitahu anak apa yang harus dia lakukan sebagai alternatif. Nah, ini yang kita ingin sampaikan, bahwa dengan hukuman, anak itu seperti kayak menunggu nasihat kita, motivasi, atau istilahnya tuh kayak kita itu sering menasihati saja, tapi kurang membantu mereka untuk bisa menyadari kesalahan-kesalahan dan mencari solusi permasalahan yang ada. Jadi hukuman ini sangat mungkin tidak masuk akal ya, Bapak Ibu guru, bagi anak-anak atau bagi siswa tersebut. Dan yang tadi saya sebutkan lebih parah lagi, hukuman itu biasanya tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak. Nah, sekarang kita bisa lihat apa sih perbedaan disiplin positif
eh, dengan hukuman. Nah, di aplikasi yang akan saya sampaikan itu pendekatan disiplin positifnya itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi berisi dari file disiplin positif yang biasanya di pendidikan guru penggerak itu diberikan, di istilahnya diajarkan atau disampaikan. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang belum pernah mengikuti guru penggerak, bisa belajar atau nanti saya kasih filenya ini bagi yang berdonasi, Bapak Ibu. Mohon maaf. Jadi di sini nanti akan saya jelaskan bagaimana dalam merangkai ketika siswa melakukan pelanggaran mempergunakan pendekatan disiplin positif ini, Bapak Ibu. Jadi di aplikasi saya nanti akan berisi dengan ini, Bapak Ibu. Pendekatan disiplin positif memberikan alternatif lain pada anak. Nah, ini biasanya dilakukan oleh siswa ketika melanggar apa gitu. Ketika siswa itu melakukan sebuah kesalahan-kesalahan apa, itu nanti bisa dijelentrehno, didetailkan, diuraikan Bapak Ibu. Sedangkan pendekatan hukuman dengan model memberikan alternatif lain pada anak, pendekatan hukuman hanya melarang anak. Misalkan apa? Anak ketika kita menemukan pelanggaran, kita hanya memberi nasihat-nasihat yang berupa larangan-larangan. Nah, ini menyebabkan anak tersebut kurang bisa mengembangkan potensi diri, kompetensinya, dan lain sebagainya. Yang kedua, anak mengakui dan menghargai upaya anak dan tingkah laku mereka yang baik. Itu pendekatan disiplin positif seperti itu. Sedangkan pendekatan hukuman itu menanggapi perilaku negatif anak dengan cara yang kasar. Misalkan tadi, ketika eh, melanggar tidak mengerjakan tugas atau malas belajar di kelas, ngantukan dan lain sebagainya. Kemudian kita sebagai seorang guru melakukan menanggapi perilaku anak tersebut yang salah menurut persepsi kita dengan cara kasar. Nah, itu di metode pendekatan disiplin positif itu tidak diperbolehkan, Bapak Ibu. Jadi harus diganti dengan menghargai upaya anak dan tingkah laku mereka dengan baik. Itu dengan cara apa? Tentu kita bantu menyadarkan mereka, mengingatkan mereka melalui pendekatan segitiga restitusi yang minggu kemarin saya sebutkan. Yang ketiga, anak menaat untuk pendekatan disiplin positif. Anak menaati peraturan apabila mereka diajak berdiskusi dan menyetujui peraturan tersebut. Jadi benar-benar itu anak itu benar-benar diajak untuk memecahkan masalah, menemukan solusi sendiri, tapi tetap kita bantu, kita bimbing, kita jaga, kita temani, kita membersamainya gitu. Sedangkan pendekatan hukuman itu anak menaati peraturan karena mereka diajak. Nah, kebanyakan di lapangan yang saya pernah temui ya Bapak Ibu, itu di daerah saya atau di lingkungan sekolah saya itu seperti itu Bapak Ibu. Nah, dengan adanya pendekatan disiplin positif ini, maka kita sebagai guru, baik guru umum maupun bimbingan konseling, kita kalau sudah mengetahui indikator-indikator dalam pendekatan disiplin positif ini, maka kita bisa mengajukan sebuah bantuan kepada mereka, minimal mengajak berdiskusi. Dari diskusi itu menemukan sebuah solusi, kemudian kesepakatan-kesepakatan yang akan dilakukan bersama, bahkan mungkin memberikan intervensi bila melihat siswa tersebut kok kayaknya itu sulit sekali untuk melakukan perubahan perilaku yang lebih bagus dan menyadarkan dirinya atau konsekuensi dirinya itu konsekuensi yang dia lakukan itu dia tahu apa dampaknya, maka perlu dilakukan intervensi dalam bentuk apa? Tugas-tugas tambahan di luar konseling. Sedangkan kalau pendekatan hukuman itu anak mentaati peraturan
Sudah ya kata dia karena diancam dan diomeli tadi. Nah, ini yang sering kejadian. Jadi kita bisa mengetahui ketika di lapangan, oh ini pendekatan disiplin positif itu seperti ini, nggak ada kekerasan, apalagi fisik. Malah anak itu diajak berdiskusi ria, jadi bersenang-senang, diajak mereka mengembangkan pikiran, kesadaran diri, pikiran kritisnya, bahkan problem solvingnya dan sebagainya. Yang keempat, pendekatan disiplin positif itu konsisten dan bimbingan yang tegas. Maksudnya tidak serta-merta ketika selesai bimbingan itu langsung tidak adanya rencana tindak lanjut atau tidak adanya pantauan atau monitoring selanjutnya itu tidak. Jadi perlu terus dilakukan. Tidak hanya satu kali, dua kali, tiga kali pertemuan kemudian sudah selesai, sudah nggak kita monitoring mereka perkembangannya atau tindak lanjutnya nggak ada atau evaluasinya nggak ada. Nah itu kalau di pendekatan disiplin positif itu perlu sekali itu dilakukan. Sedangkan pendekatan hukuman itu kebanyakan. Nah ini sifatnya itu memalukan yang tadi saya ceritakan ketika nggak mengerjakan soal atau tugas sekolah PR suruh berdiri di sekolah dalam kelas di depan teman-temannya. Nah itu bisa kalau anaknya nggak istilahnya nggak kuat itu akan memalukannya bahkan bisa menyebabkan anak tersebut juga kalau mentalnya nggak kuat juga akan minder dan lain sebagainya dan itu melecehkan juga mengendalikan juga dan lain sebagainya. Sedangkan yang berikutnya pendekatan disiplin positif yang nomor 5 adalah positif dan menghargai anak. Jadi benar-benar anak dihargai, dilakukan kegiatan yang positif dalam mencapai ketuntasan permasalahan siswa dengan melalui pendekatan segitiga restitusi. Sedangkan pendekatan hukuman itu kebanyakan tidak menghargai anak. Jadi anak itu perlu sekali ya Bapak Ibu untuk kita hargai, kita ajak ngobrol seperti teman gitu, sesuai dengan 5 posisi kontrol. Ya mungkin Bapak Ibu pernah lihat ya, ada posisi manajer, ada posisi teman dan sebagainya. Kemudian nomor 6 tidak mengandung kekerasan baik cara fisik maupun verbal. Jadi untuk pendekatan disiplin positif, ciri-cirinya seperti itu. Dengan pendekatan hukuman itu mengandung kekerasan fisik maupun verbal, bahkan serta agresif. Silakan Bapak Ibu bisa menyimak, mengamati sendiri di sekitar Bapak Ibu, apakah hal-hal tersebut pernah terjadi. Kira-kira Bapak Ibu sendiri yang bisa menjawab. Lanjut. Berikutnya adalah konsekuensi logis dari pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Itu pendekatan disiplin positif. Sedangkan hukuman konsekuensi yang tidak logis, yang tidak bersinggungan dengan pelanggaran yang dilakukan. Ya banyak sekali mungkin misalkan terlambat masuk sekolah sehingga disuruh lari mengelilingi lapangan sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah pendekatan disiplin positif, anak harus berubah ketika perilaku mereka memberi dampak negatif pada orang lain. Jadi benar-benar kita berikan penyadaran. Misalkan dari kasus anak terlambat tadi, ketika masuk ke kelas, tentu waktu Bapak Ibu guru mengajar dan teman-temannya belajar akan terganggu. Mereka akan memperhatikan anak yang baru masuk kelas karena terlambat tersebut. Kemudian pendekatan hukumannya itu biasanya anak itu harus dihukum karena memberi dampak negatif pada orang lain. Misalkan merokok di sekolah. Ini salah satu pelanggaran yang cukup berat di sekolah. Jadi mereka kadang-kadang kayak seperti melakukan hal seperti itu seperti kayak memancing teman-teman yang lain. Kadang-kadang mengajak temannya yang nggak ngerokok. Apalagi membawa dari luar dan tidak merokok memberikan ke temannya.
Itu biasanya pendekatan hukuman itu seperti itu. Jadi karena anak dihukum karena memberi dampak negatif pada orang lain dan tidak menunjukkan bagaimana mereka dapat berubah. Nah, ini yang butuh pendekatan yang lebih detail Bapak Ibu. Karena untuk merubah seseorang yang mempunyai pikiran itu membutuhkan waktu dan kejelian juga, strategi yang cocok. Karena tidak semua strategi yang kita bisa pakai itu cocok untuk semua anak. Dan pendekatan disiplin positif berikutnya memahami kemampuan, kebutuhan, kondisi, dan tingkat perkembangan individu anak. Jadi kita harus benar-benar memakai strategi pendekatan dalam konseling sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa. Kemudian kondisi siswa tersebut, tingkat perkembangan. Dalam hal ini kadang anak-anak yang kurang bisa bersosialisasi, kemudian anak juga kadang-kadang kurang bisa beradaptasi dengan lingkungan sehingga di kelas tersebut anak mengalami isolir atau pembulian dan lain sebagainya. Sedangkan pendekatan hukuman itu tidak menghiraukan kemampuan. Jadi kadang-kadang dibuat sama kebutuhannya juga, kondisi dan tingkat perkembangan individualnya. Tidak dihiraukan perkembangannya, kebutuhannya, itu biasanya pendekatan hukuman. Kemudian pendekatan disiplin positif mengajarkan anak untuk menanamkan kedisiplinan pada diri mereka. Dengan melalui pendekatan disiplin, kemudian menyadarkan mereka secara tidak langsung mereka akan termotivasi bukan karena motivasi eksternal Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat antara pendekatan disiplin positif dengan hukuman ini kalau bisa pas strategi yang kita pakai untuk memahamkan dirinya, menyadarkan dirinya, maka dampak efek jangka panjang anak yang kita konseling melalui pendekatan disiplin positif ini akan terus menancap dalam dirinya. Karena apa? Yang kita munculkan dalam diri anak tersebut adalah motivasi intern, Bapak Ibu. Jadi motivasi dari dalam dirinya, bukan karena ikut-ikutan teman-temannya, karena temannya seperti A, kemudian mereka atau anak tersebut ikut A, kemudian temannya B ikut B. Tapi mereka sudah punya sebuah prinsip hidup sendiri, punya kemampuan pendewasaan dalam hal tanggung jawab dan sebagainya. Jadi itulah hebatnya pendekatan disiplin positif. Sedangkan pendekatan hukuman itu mengajarkan anak itu untuk berbuat baik hanya ketika mereka takut akan dimarahi atau disetrap. Biasanya pada guru-guru tertentu anak tersebut akan takut. Ada guru-guru lain yang kadang-kadang mengajar di kelasnya itu kurang begitu memahami atau kurang begitu menghormati dan sebagainya. Nah, kita lanjut. Jadi seperti ini Bapak itu mendengarkan dan memberi contoh itu termasuk pendekatan disiplin positif. Kemudian pendekatan hukuman itu cara terus-menerus memarahi anak, bahkan hanya untuk pelanggaran kecil sekalipun. Saya yakin ini ada, saya yakin di setiap sekolah. Dan ini juga saya alami. Saya alami ketika ya kebanyakan dari tim kedisiplinan bahkan siswaan saya mengalami sendiri, melihat sendiri terus menerus anak itu kayak semacam dicing ya, apa dicing itu apa ya bahasanya, terus diteni gitu loh. Wes neka si A aja yang melanggar, kamu pas sudah seperti apa ya istilahnya, sudah setiap kali ketemu si A ini tim-tim kedisiplinan itu merasakan sangat marah sekali, bahkan kadang-kadang melihat baunya katakan namanya saja itu sudah mereka kurang baik gitu atau sering marah gitu, sehingga mengakibatkan anak itu sering mengabaikan kita, tidak mendengarkan kita dan sebagainya. Berikutnya pendekatan disiplin positif yang berikutnya adalah memanfaatkan kesalahan sebagai peluang. Nah, ini dalam segitiga restitusi kan ada kata-kata semua orang pasti pernah mengalami. Bahkan saya lebih parah lagi, pernah melakukan
sesuatu hal yang kurang baik, katakan kayak gitu. Dan semua pelanggaran itu adalah belajar dari permasalahan yang kita hadapi, sehingga anak akan insya Allah akan membuat mereka lebih percaya diri, lebih mau mudah untuk bertanggung jawab dan muncullah kesadaran dalam dirinya. Sedangkan kalau pendekatan hukuman itu biasanya maksa anak untuk mematuhi peraturan yang tidak logis. Dan mereka hanya karena mereka mengatakan demikian. Misalkan dalam hal ini kita lihat peraturan-peraturan di sekolah, kadang-kadang anak tidak dilibatkan dalam membuat kesepakatan-kesepakatan di sekolah, apalagi kesepakatan di kelas yang harusnya setiap 1 semester sekali dilakukan evaluasi dan lain sebagainya. Kemudian pendekatan disiplin positif langsung menuju pada permasalahannya, yaitu perilaku anak bukan ke diri anaknya. Seperti kita katakan, kadang-kadang kita sering mendengar ya oknum lah atau seseorang guru gitu yang mengatakan kamu tuh goblok dan lain sebagainya, kamu itu pemalas dan sebagainya. Sebenarnya yang dikatakan goblok itu adalah perilakunya, bukan anaknya. Kalau anaknya insya Allah bisa kita perbaiki, bisa kita bantu untuk pengembangan dirinya lebih baik lagi. Sedangkan pendekatan hukuman itu kebanyakan permasalahan itu terletak pada anak, bukan pada perilaku anak. Dengan mengatakan kamu bodoh, kamu salah, dan lain sebagainya. Nah, disinilah kita memerlukan sebuah sistem credit point ini. Sehingga kita perlu, mengapa kita perlu melaksanakan sistem point ini? Karena tanpa sistem yang terstruktur, ya, pengolahan disiplin itu seringkali menjadi tantangan ya bagi guru. Biasanya menyebabkan tidak adanya standar yang konsisten dengan dalam menangani masalah siswa. Kemudian kadang-kadang catatan tindak lanjutnya juga nggak terlaksana dengan baik. Nah ini yang kadang kala sering saya temui di lapangan ketika adanya permasalahan siswa-siswa di sekolah, kita itu lebih cenderung ke kalau yang ada di lapangan ya, kecuali ya mohon maaf kecuali saya, kalau saya sudah saya terapkan metode segitiga restitusi, tapi tidak murni segitiga restitusi, sudah saya combine, saya gabung dengan pendekatan lainnya, terutama pendekatan behavior, rep dan sebagainya, sehingga hasilnya lebih maksimal dalam mencapai dan menemukan solusi-solusi permasalahan siswa yang ada di sekolah. Kemudian juga dalam menangani masalah siswa itu terstruktur, tidak seperti kita memberi nasihat atau memberi saran-saran saja, atau istilahnya orang itu hanya cuma ngobrol-ngobrol biasa. Sehingga ketika melakukan konseling itu ada guru yang lain yang ikut-ikut itu, atau guru BK yang lain ikut-ikut. Kadang-kadang kan ada di sekolah saya ya, ketika mengonseling siswa atau pelanggaran itu guru-guru lain ikut-ikut ngomong gitu. Tapi kalau dengan saya, mereka kebanyakan itu bukan nggak berani ya, karena saya pertanyaannya terstruktur, berkaitan satu sama lain. Kadang bisa jadi konseling, kadang-kadang juga bisa jadi coaching, kadang juga bisa jadi mentoring dan lain sebagainya. Jadi ketika mereka mau ikut intervensi ngomong-ngobrol, apa ya, ngomong-ngomong gitu ya, katakan ketika konseling saya dengan siswa itu, mereka kebanyakan ada kata-kata, kalimat-kalimat bimbingan konseling yang mereka nggak pahami, mereka kebanyakan akan diem, nggak mau, nggak apa ya, bukan nggak berani ikut, tapi nggak tahu alur ceritanya gitu, dan menyebabkan uh, kemandekan dari kita melakukan konseling bila kita tidak mempunyai struktur yang konsisten dalam menangani masalah siswa. Begitu juga tindak lanjutnya.
Sehingga kadang-kadang saya memberi tugas intervensi dalam bentuk token ekonomi kepada mereka, adanya bintang-bintang dan sebagainya, sehingga mereka ter apa ya menyenangi gitu, atau istilahnya mereka termotivasi bersemangat, apalagi saya memberikan apresiasi bahkan juga dalam bentuk reward-reward yang diperlukan oleh mereka. Nah, sistem poin ini akan membantu memantau perilaku pada siswa secara transparan, dan saya utamakan orang tua itu perlu dilibatkan dalam setiap kegiatan sesi konseling, terutama bila siswa tidak atau istilahnya berkali-kali melakukan pelanggaran. Kalau di kami itu poin 55 itu panggilan orang tua pertama. Jadi poin di bawah 55 itu biasanya masih dalam penanganan wali kelas atau guru-guru yang istilahnya menjaring siswa tersebut atau menemui siswa tersebut melakukan pelanggaran di sekolah. Jadi perlunya keterlibatan orang tua itu dalam mendukung perkembangan karakter siswa, maka perlulah metode sistem point ini dengan catatan disiplin positif. Mengapa perlu dilaksanakan sistem point ini? Bahwa kita pahami bersama bahwa siswa itu akan memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, Bapak Ibu. Baik konsekuensi positif maupun negatif. Jadi ketika menemukan siswa melakukan pelanggaran, maka selalu saya ingatkan konsekuensinya apa, kemudian dampaknya apa. Itu banyakkan saya akan tanyakan. Sehingga mereka secara tidak langsung akan berpikir, menemukan problem solvingnya dan sebagainya. Dan ini bertujuan untuk apa, Bapak Ibu? Untuk menambah dan juga menumbuhkan tanggung jawab dalam dirinya dari motivasi intern. Jadi yang kita tuju, kita targetkan itu adanya muncul motivasi intern daripada siswa tersebut. Secara tidak langsung, motivasi inilah yang nanti kita butuhkan untuk mendisiplinkan siswa, menyadarkan siswa melalui kesadaran diri dengan metode disiplin positif. Jadi dalam aplikasi buku sistem credit point ini ada pencatatan poin plus dan negatif. Maksudnya plus itu untuk pencatatan yang berhubungan dengan hal-hal yang melanggar peraturan di sekolah. Misalkan kita buat kategori A, sikap kedisiplinan misalkan. Apa saja yang berisi dari sikap kedisiplinan tersebut. Nah, itu bisa masukkan di poin-poinnya. Sedangkan min itu adalah pengurangan dalam bentuk reward atau penghargaan, Bapak Ibu. Jadi poin itu bisa berkurang, Bapak Ibu, ketika siswa tersebut selama beberapa bulan, misalkan di sekolah saya 2 bulan sekali. Kalau selama 2 bulan perkembangan siswa tersebut tidak melakukan pelanggaran atau hal-hal yang membuat buku poin bertambah poinnya, maka pelanggaran tersebut bisa dikurangi dengan pengurangan-pengurangan tertentu. Bahkan juga kalau siswa tersebut pernah berprestasi lomba baik tingkat kecamatan, kabupaten maupun nasional, itu juga ada pengurangan. Kemudian tindak lanjut ya, dari setelah kita input data siswa tersebut, kemudian dilakukan konseling dengan metode disiplin positif, maka perlunya kita lakukan monitoring tindak lanjut dari kegiatan dari hasil pencatatan itu dalam bentuk konseling. Konseling apa saja, ya, terutama yang berhubungan dengan segitiga restitusi. Enggak aja segitiga restitusi enggak apa-apa, maupun pendekatan lain atau metode konseling yang lain. Nah, dampak positif apa yang
ada dari penggunaan pencatatan sistem poin. Yang pertama adalah ya pasti ini saya yakin akan munculkan peningkatan kedisiplinan siswa secara menyeluruh. Jadi siswa dalam satu sekolah itu kalau sudah ada pendekatan metode sistem kredit poin itu mereka akan berusaha berhati-hati Bapak Ibu untuk melakukan pelanggaran sekecil apapun. Bahkan ada siswa itu ketika melakukan pelanggaran itu sampai nangis-nangis. Padahal pelanggarannya cuma terlambat ke sekolah, datang ke sekolah. Tapi dia itu kenapa menangis saya tanyain waktu itu. Karena dia tidak mau adanya catatan-catatan negatif di buku kendali poinnya atau di sistem kredit poinnya. Dan juga munculkan sikap siswa yang lain juga lebih cenderung untuk berlomba-lomba, istilahnya orang kan di sistem kredit poin ini juga ada bukan cuma negatifnya saja yang diutamakan atau dilaporkan, tapi ada pencatatan prestasi-prestasinya sehingga akan membantu wali kelas ketika membuat laporan atau raport semesteran. Mereka tahu oh dia punya nilai karakter yang baik seperti ini prestasinya, selain perilaku-perilaku yang kurang baik. Kemudian banyak kan ini yang saya alami di sekolah saya adanya penurunan kasus ketidakdisiplinan dan juga kenakalan siswa. Ya tetap masih ada Bapak Ibu. Kurang kedisiplinan itu masih ada. Bahkan kenakalan siswa itu masih ada, tapi sangat sedikit sekali. Bahkan penurunannya kalau menurut penelitian kemarin itu berapa itu 75%, sisanya 20%. Kalau di sekolah saya mungkin lebih dari 75%. Bisa sampai 85%, 90% seperti itu. Kemudian juga adanya peningkatan kerjasama antara guru, siswa, dan orang tua. Apalagi kita dengan melakukan pendekatan metode di sistem atau segitiga restitusi ini, yang mana dalam membimbing siswa lebih cenderung melibatkan orang tua dan siswa. Jadi istilahnya itu dilakukan konseling itu bila adanya orang tua dan siswa. Jadi tidak ke siswa saja Bapak Ibu yang diutamakan targetnya seperti itu. Tapi kalau di lapangan ternyata kok sulit mendatangkan orang tua, ya siswanya dulu juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting segera teratasi permasalahan siswa-siswa. Jangan sampai ditunda-tunda. Karena kalau ditunda-tunda akan menyebabkan bom waktu Bapak Ibu ya. Mungkin ada kerjaan-kerjaan lain yang lebih banyak. Kemudian proses pencatatan disiplin itu menjadi lebih efisien dan mudah. Nah, seperti ini aplikasinya Bapak Ibu ya. Jadi aplikasi sistem poin Almas ini solusi digital untuk tantangan disiplin di sekolah. Itu wujudnya seperti ini Bapak. Nah, siapa sih yang melaksanakan sistem poin di sekolah ini? Yang pertama adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Ibu. Jadi beliaunya ini adalah yang bertanggung jawab atas implementasi serta evaluasi keseluruhan sistem poin, bahkan pelaksanaan di lapangan. Sedangkan BK itu memberikan pembinaan kepada siswa yang mendapatkan poin dan membantu mereka memperbaiki perilaku. Mereka siapa? Ya siswa tersebut. Misalkan dengan metode disiplin positif, konsekuensi logis, maupun restitusi. Yang ketiga, guru. Guru juga membantu terlaksananya sistem poin ini, sistem kredit poin ini, yaitu mengawasi perilaku siswa sehari-hari dan berikan poin sesuai standar yang berlaku. Jadi yang memberikan poin itu wakil kepala sekolah, tim kedisiplinan, dan guru ketika pembelajaran atau mengawasi kegiatan siswa di sekolah. Sedangkan siswa
itu mematuhi aturan dan bertanggung jawab atas poin yang diterima. Mungkin Bapak Ibu kalau ketika saya menjelaskan ada yang ditanyakan silakan chat saja di chat, kemudian nanti akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu ketika materi ini saya selesaikan. Nah, mekanismenya itu seperti apa? Mekanisme pelaksanaannya itu penyusunan peraturan itu sekolah menetapkan aturan disiplin. Jadi eh, materi buku sistem poinnya atau isi dari sistem poin di aplikasi digital itu harus disusun bersama-sama. Dan nanti yang sudah berdonasi akan saya beri file-file materi tentang isi dari buku sistem poin yang nanti juga bisa dimasukkan di aplikasinya. Yaitu sekolah menetapkan aturan disiplin beserta poin yang jelas untuk setiap kesalahan. Kemudian misalkan kesalahan terlambat datang ke sekolah dan lain sebagainya. Nah, itu perlu diberi poin berapa. Mungkin mencuri, merokok, itu perlu poin berapa, itu perlu disusun bareng-bareng. Pengawasan guru. Jadi memang semua guru harus berkolaborasi ya Bapak Ibu, kerjasama. Karena kalau tidak bekerja sama, cuma yang melaksanakan wakil kepala sekolah bagian kesiswaan atau tatip saja, maka kurang berjalan dengan maksimal. Jadi benar-benar satu sekolahan, komunitas sekolah atau masyarakat sekolah ini harus berkolaborasi satu sama lain. Jadi guru itu juga bertugas mengawasi perilaku sekolah, perilaku siswa dan mencatat juga kesalahan yang terjadi. Jadi biasanya buku poin ini dibawa oleh wali kelas masing-masing Bapak Ibu. Dan yang memberi poin itu selain wali kelas, guru, pakar kesiswaan, dan tim kedisiplinan. Pemberian poin ketika siswa melanggar aturan Bapak Ibu. Jadi ketika siswa melanggar baru diberi poin. Kalau tidak melanggar ya jangan Bapak Ibu. Kalau berbuat atau membuat prestasi bisa diberi poin prestasi. Dalam hal ini ya poin prestasi nanti ada khusus di aplikasi ini juga bisa dimasukkan, bisa dicatat juga. Jadi begitu juga selain guru atau staf itu juga bisa mencatat kesalahan dan memberikan poin sesuai standar. Monitoring. Nah, monitoring ini dilakukan oleh wakil kepala sekolah atau BK, memberikan tindak lanjut berupa disiplin positif dan mengevaluasi tindakan selanjutnya. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu. Perlunya kerjasama juga dengan wakil-wakil kepala sekolah. Semua, baik waka kesiswaan, waka humas, waka sarana prasarana dan sebagainya. Kemudian pembinaan, siswa yang mencapai jumlah poin tertentu, maka akan menerima pembinaan lebih lanjut. Misalkan terlambat, poinnya 10, itu kadang-kadang perlu juga langsung dilakukan pembinaan ketika memang dia melakukannya kayak berurutan atau sering mereka lakukan. Dan bukan karena satu kali dua kali, tapi sudah berkali-kali ya. Seperti apa pembinanya? Yaitu lakukan konseling, kemudian kerjasama dengan orang tua, pemberitahuan ke orang tua dan sebagainya. Yang keenam, evaluasi berkala. Nah, biasanya dilakukan terserah kebijakan sekolah masing-masing. Ada yang setiap 6 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali untuk mengevaluasi kegiatan sistem kredit poin. Agar apa? Ketika menemukan hal-hal yang kelihatan kurang berjalan dari peraturan tersebut segera teratasi dan mendapatkan solusinya. Solusi ini dilakukan secara rutin untuk memantau efektivitas penerapan sistem poin dan disiplin positif serta mengatasi permasalahan disiplin yang berulang. Nah, ini yang biasanya terjadi pada siswa-siswa tertentu yang
sering mengalami permasalahan datang terlambat misalkan, atau tidak masuk tanpa surat, tanpa pemberitahuan dan sebagainya. Jadi apa peran guru BK dalam program sistem poin ini? Yaitu pertama berkaitan dengan pembinaan kedisiplinan Bapak Ibu. Yang pertama adalah sesi konseling. Mengadakan pertemuan antara siswa dan konselor untuk mendiskusikan perilaku dan mencari solusi disiplin dengan metode disiplin positif, konsekuensi logis, atau restitusi. Jadi ini sering dilakukan ketika mungkin siswa melakukan pelanggaran secara berulang-ulang. Nah, ketika juga wali kelas sudah angkat tangan misalkan, sudah juga poinnya sudah sesuai dengan penanganan atau SOP yang sudah ada di buku poin tersebut. Misalkan poin di atas 50 itu sudah tugasnya BK, nanti berkolaborasi dengan wali kelas dan sebagainya. Untuk poin di bawah 50 misalkan cuma wali kelas saja. Kadang-kadang wali kelas juga minta bantuan BK. Kemudian kedua ada pelatihan disiplin positif. Itu mengadakan workshop atau seminar tentang pentingnya disiplin positif dan tanggung jawab. Nah, ini perlu Bapak Ibu kita sosialisasikan pelatihan disiplin positif ini. Jadi materi disiplin positif ini kalau kita bedah bersama-sama, kita uraikan, kita jelentrehkan ke teman-teman seprofesi atau rekan sejawat, itu banyak sekali materi yang perlu dipahami, perlu dijelaskan, perlu disosialisasikan. Yang ketiga, BK dalam pembinaan ini sebagai mentoring. Ya, jadi menetapkan mentor dari kalangan senior untuk membantu siswa memahami disiplin positif. Dalam hal ini dari guru-guru senior yang sudah berpengalaman, itu juga bisa membantu BK, membantu memahamkan tentang disiplin positif, kemudian tentang konsekuensi logis dan restitusi. Yang keempat adalah siswa yang salah melakukan restitusi atau menulis isi atau jurnal tentang pengalaman mereka. Nah, ini biasanya setelah pasca konseling atau pembinaan. Ini biasanya kalau saya lakukan itu ketika siswa tersebut sudah mengalami perubahan yang banyak, dalam hal ini pengembangan dirinya sudah baik, kesadaran dan tanggung jawabnya sudah baik, itu saya ajak, saya undang siswa tersebut untuk melakukan bimbingan lagi dalam bentuk kegiatan refleksi. Jadi memberikan tugas ke mereka tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dia sampai dia itu bisa mencapai ketuntasan atau menemukan solusi-solusi yang diharapkan. Dan ini adalah bertujuan untuk membina dan membentuk karakter siswa. Bahkan jika kesalahan siswa harus diberi sanksi itu, maka diperkuat oleh Permendikbud nomor 82 tahun 2015 pasal 11, di mana isinya yang berkaitan dengan siswa harus diberi sanksi itu adalah satuan pendidikan memberikan sanksi kepada peserta didik dalam rangka pembinaan berupa apa? Teguran lisan, teguran tertulis, dan tindakan lain yang bersifat edukatif. Teguran lisan dalam bentuk konseling, teguran tertulis dalam bentuk misalkan, ya nanti pengembangan terserah Bapak Ibu semua. Mungkin teguran tertulis dalam bentuk tugas-tugas tambahan atau intervensi saya kayak seperti token ekonomi atau kontrak behavior dan sebagainya. Mengapa sekolah perlu sekali dengan program sistem poin ini ya Bapak Ibu? Nah, kita bisa lihat di sini karena satu, nah peningkatan citra sekolah dengan teknologi. Biasanya Bapak Ibu, kalau sekolah itu berbasis teknologi,
dalam hal ini sistem poin Almas ini, maka sekolah akan memanfaatkan teknologi terkini dalam pengelolaan pendidikan. Dan ini biasanya akan mempengaruhi juga nama sekolah tersebut di mata atau dari orang tua siswa. Wah, sekolah itu loh modern, teknologinya bagus, semuanya serba digital dan sebagainya. Tentu akan meningkatkan posisi bargaining dari sekolah Bapak Ibu. Sekolah sebagai pemimpin inovasi, jadi sekolah yang menggunakan solusi teknologi itu biasanya Bapak Ibu siap menghadapi tantangan masa depan. Karena kita tahu sendiri perkembangan pendidikan di masa yang akan datang ini terus bergerak lebih istilahnya ke arah ke digital lah, kemajuan teknologi dan sebagainya. Hingga dan juga memberikan lingkungan belajar yang lebih baik. Jadi model sekarang ya, pembelajaran sekarang di kelas itu metode modelnya sangat banyak sekali Bapak Ibu. Jadi kalau kita sebagai Bapak Ibu guru tidak mengikuti perkembangan tersebut, maka akan tertinggal jauh, bahkan mungkin bisa kalah dengan anak-anak kita atau siswa-siswa kita. Seperti itu Bapak Ibu. Yang ketiga, orang tua itu merasa lebih nyaman dan percaya pada sekolah yang memiliki sistem digital yang transparan. Jadi orang tua juga akan menilai, di sekolah kan di sana loh, si anakmu biar pinter, banyak sekali metodenya dalam belajar juga sudah pakai teknologi layar sentuh dan sebagainya, papan tulisnya juga modelnya lebih digital dan sebagainya dan sebagainya. Nah, implementasi sistem poin di sekolah dan melaksanakan disiplin positif lebih mudah dan terorganisir. Jadi dengan sistem poin di sekolah ini, maka pelaksanaan disiplin positif itu lebih mudah Bapak Ibu. Bahkan bisa lebih maksimal lagi. Ya, oke. Nah, ini yang penting bagi Bapak Ibu guru ketika sistem secret bond tersebut memakai metode digital maupun manual itu sudah terlaksana dan juga terstrukturnya sistem terkemas dalam sebuah aplikasi dan juga tertatanya administrasi dari kita melakukan bimbingan dan konseling di sekolah atau membantu membersamai siswa di sekolah, maka nantinya yang diharapkan akan membangun kesadaran tanggung jawab siswa. Karena dengan segitiga restitusi akan membantu siswa untuk memahami dampak-dampak dari tindakan yang mereka lakukan terhadap orang lain, terhadap temannya, terhadap gurunya, terhadap orang tuanya dan sebagainya. Nah, dengan metode segitiga restitusi ini kita secara tidak langsung akan membantu juga bila mana keadaan rumah atau keluarga siswa tersebut yang kurang harmonis menjadi lebih harmonis. Kadang-kadang saya menemukan tersebut, padahal saya mencoba untuk membimbing siswa menemukan solusi dari permasalahan dia. Ternyata dia juga punya masalah dengan orang tuanya. Nah, ini ibaratnya kita satu target, ternyata orang tuanya juga mempunyai masalah dengan anaknya, tertuntaskan semuanya. Nah, yang pertama, kita bisa lihat ciri-ciri siswa yang sudah punya kesadaran itu pertama adalah refleksi. Yang pertama, dalam hal ini siswa itu diajak untuk merenungkan tindakan mereka. Jadi metode segitiga restitusi dalam membantu siswa memahami dampak dari tindakan yang mereka lakukan itu sering kita ajak mereka lakukan refleksi ketika lakukan bimbingan. Jadi siswa diajak untuk merenungkan tindakan mereka dan dampaknya terhadap orang lain.
Hingga membuat siswa tersebut akhirnya mempunyai kesadaran diri sendiri. Muncul empati dalam hari ini dalam dirinya untuk meningkatkan kemampuan siswa tersebut dalam memahami dampak-dampak tindakannya. Kemudian siswa juga memahami perspektif orang lain yang terdampak. Jadi kayak membangunkan, menyadarkan. Gini loh, Nduk, kamu coba menjadi siswa tersebut, temanmu itu yang kamu sakiti. Gimana rasanya kamu dijadikan korban bully di kelas kamu. Nah, seperti ini penyadaran-penyadarannya. Sehingga muncullah rasa empati pada dirinya. Kemudian adanya kesadaran memberikan permintaan maaf atau kadang-kadang kalau saya menekankan royoan salah gitu atau royoan memberi siapa dulu yang mau memberi maaf. Jadi ini diajarkan untuk siswa. Jadi siswa itu kayak tidak terlalu mengutamakan egonya. Dalam hari ini siswa diajarkan untuk meminta maaf atas kesalahan mereka. Jadi padahal yang melakukan kesalahan itu bukan dirinya, mereka. Kita beri atau bisa juga kita memberi maaf kepada apa yang dilakukan oleh teman-temannya yang membuat salah kepada dia dan menunjukkan penyesalan. Ya, ini yang sulit kadang di lapangan. Dan ini saya alami sendiri untuk generasi Z sekarang ini ya, generasi strawberry. Ini kalau nggak benar-benar kita menyadarkan dari awal ketika menemukan identifikasi permasalahannya, kemudian membantu menemukan solusinya, maka untuk siswa yang menunjukkan penyesalan dan mau minta maaf ini butuh proses yang berkali-kali, gitu, nggak satu kali. Kemudian reparasi, jadi siswa berusaha untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi memperbaiki diri sendiri, self healing mungkin seperti itu, mengembalikan situasi ke keadaan permulaan atau awalnya. Dan ini bisa kita lihat dari implementasi segitiga restitusi dalam layanan BK. Ketika segitiga restitusi ini diimplementasikan dalam berbagai layanan BK seperti konseling individu, konseling kelompok, dan program pencegahan. Maka kita tahu manfaatnya untuk konseling individu membantu siswa untuk memahami kesalahan mereka dan mencari solusi yang tepat. Nah, ini ya manfaatnya segitiga restitusi. Sedangkan ketika kita melakukan konseling kelompok, itu manfaatnya memfasilitasi diskusi kelompok. Di dalam hal ini, misalkan dalam satu kelas, kita buat kelompok-kelompok, satu kelompok atau 6 atau 8 maksimal atau 10 gitu ya. Membangun kesadaran. Jadi dalam diskusi kelompok di kelas misalkan atau di sekolah itu akan muncul untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab serta empati dalam kelompok. Nah, ini biasanya kita lakukan ketika kita masuk di kelas gitu ya. Kemudian melakukan atau membuat kegiatan konseling kelompok dan sebagainya. Oke, seperti itu. Kemudian program pencegahan. Mencegah terjadinya masalah perilaku dalam membangun nilai-nilai tanggung jawab dan moral. Jadi disiplin positif ini lebih cenderung ke pencegahan. Ya kan, segitiga restitusi ke arah konselingnya, ke arah aplikasinya ketika melakukan konseling. Mencegah terjadinya masalah perilaku dengan membangun nilai-nilai tanggung jawab dan moral. Artinya diharapkan dengan kita melakukan disiplin positif di sekolah akan mempermudah kita membantu untuk
membangun nilai-nilai tanggung jawab dan moral pada siswa. Nah, sementara kita lihat tantangan apa yang ada dalam penerapan segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah penerapan segitiga restitusi ini dapat menghadapi beberapa tantangan. Namun dengan strategi yang tepat, tantangan ini dapat diatasi, Bapak Ibu. Jadi yakinlah Bapak Ibu, tiap pendekatan pasti ada kelebihan dan kekurangan. Dan inilah yang kita harus jeli, memakai metode pendekatan apa ketika menemukan permasalahan siswa seperti A, seperti B, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah komunikasi. Nah ini kadang-kadang kita menemukan klien atau peserta didik atau siswa yang sulit untuk berkomunikasi. Nah, saya yakin Bapak Ibu di sini sudah masternya, ahlinya, apalagi para Bapak Ibu guru hebat semua ini, saya yakin jam terbangnya juga sudah lama dalam mengatasi atau menemukan masalah anak yang sulit berkomunikasi. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham, sudah mengerti. Jadi membangun komunikasi yang efektif antara siswa, konselor, dan orang tua inilah tantangan yang harus kita hadapi. Kadangkala ada orang tua yang kurang bisa diajak kerjasama. Ketika kita sudah ketat di sekolah, misalkan pemakaian HP yang hanya diberi waktu-waktu tertentu, dilarang pakai main HP ketika pelajaran yang tidak berkaitan dengan HP, dengan internet. Tetapi di rumah orang tua memberi kebebasan seluas-luasnya. Apalagi wifi-nya los semua. Ya ini yang menyebabkan kadang-kadang komunikasi antara orang tua dan guru BK itu mengalami kesulitan. Bahkan kadang-kadang orang tua di sekolah dilarang merokok, di rumah orang tua memberi kebebasan merokok sebebasnya. Yang kedua adalah waktu. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa untuk membuat siswa yang menyadari diri sendiri, apalagi mau memberikan maaf kepada mereka yang melakukan kesalahan pada dirinya, kemudian mau menyesali apa yang pernah dilakukan, itu butuh waktu dan kesabaran. Apalagi untuk mencapai solusi yang efektif. Jadi tidak bisa satu kali pertemuan kemudian sudah selesai simsalabim. Karena kita bukan dukun Bapak Ibu ya. Kita orang-orang bimbingan konseling, guru BK atau guru umum yang kita bersamai, kita bimbing adalah manusia yang punya akal pikiran. Itu membutuhkan waktu dan kesabaran. Yang kemudian adalah konflik. Nah ini yang sering kita juga temui. Jadi mengatasi konflik dengan bijaksana itu juga perlu strategi dan kehati-hatian. Dan juga perlunya kerjasama, kolaborasi antara stakeholder dan orang tua juga. Dan juga mengedepankan solusi yang konstruktif, tanpa labeling, tanpa tendensi yang tidak-tidak, sehingga benar-benar solusi yang diharapkan oleh siswa tersebut atau dan orang tuanya itu benar-benar bisa maksimal. Kemudian kepercayaan. Membangun kepercayaan antara siswa, guru BK, dan orang tua. Itu ya gampang-gampang susah ya Bapak Ibu. Kalau sudah kadang-kadang siswa saja kurang percaya sama kita dalam konseling, maka itu juga akan sulit untuk membantu mereka atau siswa tersebut menuntaskan permasalahannya. Dalam hari ini tanggung jawab, kesadaran diri, kemudian kemandirian dalam memecahkan problem solving.
Apalagi kalau kita nggak mengajari mereka untuk menemukan permasalahan sendiri atau skill problem solving, kemudian bernalar kritis. Selain itu juga kepada orang tua. Kadang-kadang orang tua ya ada yang kurang percaya sehingga menyebabkan hambatan-hambatan atau kendala-kendala di lapangan tentang kepercayaan ini seringkali muncul di depan kita atau yang kita hadapi bersama. Nah, kita bisa lihat dari ciri-ciri utama dari restitusi itu adalah fokus pada solusi, Bapak Ibu. Jadi tidak mengungkit atau menceritakan permasalahan-permasalahan yang sudah lampau. Jadi diharapkan tidak flashback ke belakang, lebih condong ke fokus solusi. Kemudian saling menguatkan, Bapak. Jadi dengan adanya kolaborasi antara guru BK, kemudian siswa dan orang tua, diharapkan akan mempermudah dalam membantu siswa dalam menggapai penyadaran diri, terutama berhubungan dengan tanggung jawab mereka, yang mana bila bisa menyadari kekurangan atau dampak-dampak dan juga konsekuensi yang dia alami ketika melakukan pelanggaran, akan membuat mereka akan lebih mudah untuk menemukan solusinya yang berasal dari motivasi atau internal. Yang kedua adalah di sini kita lihat bahwa ciri-ciri restitusi itu ketika lakukan counseling, siswa itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan-kesalahan yang ada. Yang tadi saya sebutkan di depan. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Ya, tadi secara tidak langsung kita menemukan ternyata siswa tersebut, anak tersebut itu punya permasalahan dengan orang tua. Mungkin orang tuanya bercerai atau kadang-kadang orang tuanya sudah nggak mau perhatian dengan anaknya. Kemudian ketika anaknya tersebut mempunyai permasalahan, kita panggil orang tuanya. Nah, ternyata kita bisa menemukan, katakan gampangannya gitu. Ternyata permasalahan anak tersebut itu masih berkaitan dengan permasalahan keluarga. Dengan keluarga yang broken home, yang bercerai. Ternyata anak ini butuh perhatian khusus. Mungkin kurangnya kasih sayang, mungkin juga orang tuanya yang kurang bertanggung jawab. Kemudian dengan adanya kasih di sini bisa diperbaiki hubungan tersebut. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Tadi yang saya ceritakan bahwa dengan restitusi itu kita tidak melihat siswa itu dalam bentuk fisiknya, tapi perilakunya, karakternya. Tadi ada contoh kamu itu goblok. Yang goblok itu bukan anaknya, tapi perilakunya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindak. Kita tahu sendiri bahwa setiap manusia punya kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Misalkan tadi kasih sayang tadi, kebutuhan dasar yang lain adalah penguasa atau penguasaan dalam hal ini adanya keinginan untuk berkuasa dan lain sebagainya. Kemudian mengembalikan murid yang salah kepada kelompoknya. Nah, ini menyadarkan pada siswa tersebut bahwa setiap orang itu punya masalah, pernah punya istilahnya pernah melanggar sesuatu hal yang tidak diinginkan, pernah berbuat hal yang negatif dan sebagainya. Sehingga siswa tersebut diharapkan tidak merasakan sendiri permasalahan tersebut, tapi ada empati atau dari orang lain yang mengalami hal tersebut. Yang berikutnya adalah menuntun.
untuk melihat ke dalam diri. Jadi dengan harapan penyadaran diri dari dalam, muncullah rasa empati, kesadaran diri yang memunculkan, yang menimbulkan adanya keinginan untuk berubah lebih baik. Dan semua itu bukan karena dipaksa Bapak Ibu Guru. Bukan karena diancam, bukan karena digoblok-goblokan, bukan karena takut pada seseorang oknum guru atau seseorang guru, tapi benar-benar dituntun dia mau merasakan penyesalan dan juga tahu konsekuensi yang dia terima bila melanggar pelanggaran A, B, C, kemudian juga dia mengetahui dampaknya. Maka mereka itu siswa tersebut akan mudah untuk menyadari diri sendiri, mau bertanggung jawab secara mandiri dan juga mandiri. Ya, ini yang terakhir, tawaran. Tawaran bukan paksaan tadi. Jadi kita benar-benar menawarkan siswa untuk membantu mencarikan solusi. Bukan kita paksa agar dia berubah. Misalkan sering terlambat, kamu dipaksa terus harus kamu seperti ini gitu ya, supaya tidak terlambat lagi, tidak mengulang lagi. Tidak seperti itu ciri restitusi ya Bapak Ibu. Oke, yang terakhir bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Tadi disebutkan bahwa pelanggaran dari siswa itu tidak langsung kita salah. Oh, kamu salah. Kamu tahu nggak itu negatif, tidak baik dan sebagainya. Tapi menyadarkan siswa itu dari kesalahan tersebut untuk mau berubah lebih baik dan tidak mengulangi lagi. Nah, ini seperti 5 posisi kontrol restitusi. Bapak Ibu bisa membaca di sini. Oke, kesimpulan yang ada dan rekomendasi bahwa solusi yang efektif itu segitiga restitusi yang merupakan model layanan yang efektif untuk mengatasi masalah siswa. Ini kelebihannya. Kelebihan dari segitiga restitusi itu adanya solusi efektif. Karena kita tahu bahwa layanan untuk mengatasi masalah siswa secara menyeluruh holistik itu ada di segitiga restitusi. Yang kedua adalah kolaborasi. Pentingnya untuk membangun kolaborasi yang kuat antara guru BK, orang tua dan siswa. Apalagi lebih komplit lagi ditambah wali kelas. Kemudian yang ketiga, pengembangan. Terus mengembangkan model segitiga restitusi untuk meningkatkan efektivitas. Jadi kita tidak cukup dengan materi segitiga restitusi seperti itu, kemudian implementasinya seperti itu, terus sudah cukup puas, tapi terus kita kembangkan dalam mengembangkan model segitiga restitusi ini dengan inovasi kreativitas Bapak Ibu guru dalam melakukan bimbingan dengan model segitiga restitusi ini, misalkan seperti itu. Salah satunya adalah dengan metode tahapan behavior contract. Biasanya saya combine dengan behavior contract selain segitiga restitusi yang murni, katakan kayak gitu ya Bapak Ibu, dengan harapan akan menemukan solusi-solusi yang lebih kompleks, lebih komplit, lebih lengkap. Kemudian juga kita bisa mengembangkan kompetensi kita dalam bimbingan konseling. Selama ini kan kalau kita lakukan intervensi di siswa dalam bentuk behavior kontra atau kontra belajar itu seperti ini ya Bapak Ibu. Yang ini saya ambil dari internet. Nah, ini biasanya seperti ini yang pernah dilakukan oleh saya sendiri. Tapi saya sekarang sudah berubah tidak memakai ini karena menurut saya ini bukan behavior kontra Bapak Ibu. Ya.
Jadi selama ini kadang-kadang kita mengatakan bahwa behavior kontrak itu ya surat perjanjian tersebut. Itu bukan Bapak Ibu guru. Itu kurang benar ya, kurang benar. Tapi selama mungkin itu Bapak Ibu sudah percaya, sudah cukup, ya nggak apa-apa dipakai. Kalau saya sendiri sudah nggak pakai itu. Jadi behavior kontrak itu keuntungannya apa ya Bapak Ibu? Itu meningkatkan komunikasi antara sekolah dan orang tua. Nah ini hampir mirip Bapak Ibu dengan model bimbingan konseling dengan segitiga restitusi. Melibatkan kolaborasi antara sekolah dan orang tua. Sekolah diwakili oleh guru BK dan wali kelas misalkan. Terus siswa diwakili oleh orang tua. Terus yang kedua membuat ekspektasi perilaku menjadi sangat jelas, motivasi anak bisa cepatkan aja Bapak Ibu guru ya, sudah hampir jam 9. Membuat anak lebih bertanggung jawab terhadap tindakan dan memberi balikan mereka pada anak dapat digunakan sepanjang waktu. Ini sebenarnya ada waktu tersendiri Bapak Ibu untuk menguraikan, dan saya yakin malam ini tidak cukup. Kapan-kapan aja kita lakukan webinar lagi atau diskusi sharing lagi. Nah, ini yang sering saya pakai. Jadi saya gabung dengan segitiga restitusi. Kita identifikasi perilaku anak yang ingin diubah, permasalahannya apa. Kemudian kita memakai analisa ABC, antecedent, behavior, konsekuen, kemudian menentukan perilaku target dan kriteria, sehingga anak itu akan mudah memahami maksud dan tujuannya. Kadang-kadang kalau kita jelaskan cara omongan gitu, ucapan, anak itu tidak jelas. Jadi ini bisa pakai intervensi khusus tadi, behavior kontrak tadi. Tidak ada itu aja ya, nanti ada juga contoh-contoh yang lain. Nah ini. Nah, sekarang aplikasinya itu seperti apa, Bapak Ibu? Ini bisa Bapak Ibu lihat di sini. Oke. Iya, maaf. Nah, ini ya Bapak Ibu. Ini adalah contoh aplikasinya. Contoh aplikasinya seperti ini. Jadi yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah ini ya, klik menu utama. Ini profilnya sudah saya ganti. Oke, kemudian master point, klik. Nah, ini bisa diganti Bapak Ibu ya. Nah, ini master point ini bisa dihapus, bisa dirubah. Ini sesuaikan dengan poin-poin yang ingin di Ibu masuk, Bapak Ibu guru masukkan. Misalkan poin kedisiplinan. Ini bisa kita ubah di sini. Nah, ini ya, poin kedisiplinan. Nah, ini kita bisa ganti ini ya. Misalkan kode, kodenya bisa diganti yang lain juga apa Bapak Ibu. Poinnya ini berapa, uh, nilai pelanggaran yang harus diberikan kepada siswa yang bermasalah tersebut, misalkan seperti ini ya Bapak Ibu. Oke. Terus kemudian kode A2, misalkan terlambat 1 kali, terlambat 2 kali, dan lain sebagainya. Seperti ini Bapak Ibu. Kemudian selain setelah memasukkan poin-poin tersebut, baru kita masukkan nama siswa. Kita klik database peserta. Seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini kita isi melalui Dapodik juga bisa, atau melalui manual, di copy, paste, tempel di sini. Tentu Bapak Ibu harus membuat di Excel ya Bapak Ibu. Kalau punya Excel silakan. Misalkan ini saya contoh ambil Dapodik seperti ini ya. Ini. Nah, ini klik contoh ya, contoh. Nanti akan muncul kelas, nomor induk, nama siswa, dan sebagainya. Seperti ini Bapak. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat, mohon maaf masih loading Bapak Ibu. Ya.
Agak lambat. Nah, ini sudah muncul ya Bapak Ibu. Ya, kita lihat di sini berhasil import. Ini kelas 10 IPS 1 misalkan. Seperti ini ya. Nomor induk 101, nama Aditya Putri, jalan ini ya. Ini bisa diklik Bapak Ibu, select all dan sebagainya. Nah, setelah itu mungkin ini 1001, kita lihat Mama si Aditya Putri ini ada masalah, misalkan klik ini info Putri, terus kita ketik 1001 misalkan. Poinnya apa? Kita klik di kode poin. Nah, ini sudah muncul nama Aditya Putri 10 IPS 1 misalkan. Nanti bisa dirubah. Misalkan terlambat 2 kali misalkan. Nah, nanti akan keluar kode poinnya di sini Bapak Ibu. Jadi ini di kolom yang sebelah kiri ini adalah hasil pilihan dari kolom sebelah kanan. Seperti ini ya. Ini kode pelanggarannya terlambat 2 kali itu A2. Jumlah poinnya 4. Tanggal kejadiannya bisa diedit atau sudah muncul sesuai dengan keadaan. Misalkan diedit itu ketika Bapak Ibu melihat pelanggaran tersebut 2 hari yang lalu. Kemudian setelah itu disiplin positif yang dipakai apa? Misalkan konsisten dan bimbingan yang tegas, misalkan. Nah, yang berhubungan dengan terlambat 2 kali. Misalkan kan ini berarti sudah mengulangi terlambat 2 kali. Kita klik simpan. Misalkan seperti ini, Bapak. Ini adalah aplikasi yang digunakan. Nah, setelah ini, apa rencana selanjutnya adalah melakukan konseling, Bapak Ibu. Setelah mencatat permasalahan siswa tersebut, maka dilakukan bimbingan konseling dengan metode segitiga restitusi dan sebagainya. Untuk disiplin positif banyak sekali Bapak Ibu, ada 13 indikator atau pernyataan. Ada yang konsekuensi dan ini semua bisa dijelaskan di chat GPT ya Bapak Ibu. Seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini misalkan saya ingin tahu ya, menghargai upaya anak dan tingkah laku mereka yang baik. Buatkan contoh aktivitas pendekatan hukuman kepada siswa di sekolah di dunia nyata. Nah, akan muncul seperti ini, Bapak. Jadi sistem poin positif, misalkan deskripsinya itu buat sistem poin untuk menghargai perilaku baik dan mengingatkan perilaku yang kurang baik. Contoh aktivitas yang terjadi seperti ini, misalkan tiap siswa mendapatkan poin tambahan untuk tugas tepat waktu, bantu teman. Siswa kehilangan poin untuk pelanggaran ringan seperti tidak membawa buku pelajaran. Ini bisa Bapak Ibu nanti pilih mau yang itu atau model bimbingan refleksi terstruktur. Jadi ini fungsinya untuk bimbingannya nanti. Bapak Ibu bisa buat seperti itu. Hukuman berbasis kontribusi misalnya. Diskusinya seperti apa? Itu alihkan alihkan sebentar ya Bapak Ibu. Oke, kontrol di oke. Bisa kelihatan ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini kenaikan kelas kartu proyek kolaborasi penghargaan tim kayak ini tadi ya. Jadi seperti ini ya hukuman berbasis kontribusi. Terus memberi tantangan. Nah, ini adalah pilihan-pilihan Bapak Ibu ketika melakukan bimbingan setelah menemukan identifikasi permasalahan. Biasanya ini dimasukkan untuk intervensi ketika sudah melakukan identifikasi, kemudian analisa ABC, menentukan target dan kriteria, baru melakukan intervensi dengan memilih kegiatan ini. Kita bisa minta tolong ChatGPT seperti ini. Misalkan berilah contoh aktivitas pendekatan yang misalkan yang berhubungan dengan
indikator tentang mengakui dan menghargai upaya anak dan tingkah laku. Misalkan tadi itu kan yang kita lihat adalah kita lihat database laporan. Nah, ini sudah ada Aditya tadi itu terlambat, kode-kodenya seperti ini. Nama pelapor ini biasanya digunakan untuk online Bapak Ibu. Jadi aplikasi ini bisa tanpa orangnya ketemu dengan kita itu juga bisa. Misalkan Bapak Ibu guru yang melapor di mana telah ada kejadian siswa yang rokok itu juga bisa lewat online. Kemudian konsisten. Ini tindak lanjutnya. Nah, ini konsisten dan bimbingan ini bisa dimasukkan ke ChatGPT untuk tugas apa yang atau kegiatan apa yang bisa kita lakukan. Jadi gunakan ChatGPT ini sebagai asisten Bapak Ibu untuk membuat kegiatan-kegiatan ketika melakukan bimbingan konseling. Nah, seperti ini. Apa contoh siswa melanggar sekolah? Misalkan bisa copy, terus kemudian berkaitan dengan konteks konsisten, terus tindakan tegas, apalagi tadi kita lihat bimbingan yang tegas, maaf, bimbingan yang tegas. Ini ChatGPT yang berbayar Bapak Ibu, yang resmi, bukan yang tanpa. Jadi lebih lengkap biasanya jawabannya. Nah, kita lihat. Nah, berikut contoh terlambat masuk sekolah. Jadi pelanggaran-pelanggaran tersebut bisa kita munculkan. Apa sih yang bisa dilakukan untuk konseling yang berkaitan dengan uh, indikator disiplin positif yang berhubungan dengan bimbingan yang tegas tadi. Misalkan di sini dijawab oleh ChatGPT terlambat masuk kelas, pelanggarannya siswa sering datang terlambat. Tindakan konsisten, guru selalu menegur siswanya terlambat dan tidak mengizinkan mereka masuk kelas kecuali membawa surat izin atau menjelaskan alasan. Bimbingan tegasnya, guru memberikan peringatan tertulis dan meminta mereka untuk membuat komitmen tertulis kayak gitu ya. Jadi bisa terus dilanjut dengan ChatGPT. Terus nanti setelah itu output peserta seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, akan muncul ini fotonya bisa dirubah Bapak Ibu. Fotonya anaknya sendiri bisa. Nah, ini frekuensi satu kali melanggar jumlah poinnya 4. Nah, ini bisa kita print, kita minta tanda tangan kepala sekolah dan guru BK. Tergantung eh, sekolahnya masing-masing Bapak Ibu. Ini juga kopnya bisa diganti. Ini mengenai kedisiplinan. Nanti ada juga mungkin prestasi siswa, mungkin pernah juara lomba-lomba dan lain sebagainya, sehingga siswa tersebut mendapatkan reward dan lain sebagainya. Grafik per kelas juga bisa kita lihat, misalkan. Frekuensi tertinggi ini untuk top 5 anak yang sering membuat pelanggaran di sekolah. Itu juga tidak hanya 10, 5 ya, bisa 10 dan sebagainya. Ini bisa dilihat di sini, bisa dirubah di sini ya Bapak Ibu. Jadi bisa 6, bisa 7, 8, mungkin 10 the best 10 yang sering melakukan pelanggaran misalkan juga bisa. Terus poin selain poin tertinggi ini juga rekap semua siswa. Kemudian bisa dicetak seperti yang ada. Nah, ini ada filenya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa belajar untuk mempelajari aplikasi ini atau tutorial videonya, video tutorial. Mungkin itu aja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita masuk ke sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Mungkin ada yang ditanyakan, silahkan Bapak Ibu bisa present atau chat di kolom chatnya. Silakan Bapak Ibu.
yang mau bertanya. Kalau ini waktunya nggak cukup Bapak Ibu untuk menjelaskan behavior kontrak ini, ada waktu khusus sendiri. Oke. Kalau Bapak Ibu tertarik untuk file-file ini LKPD-nya juga ada. Silakan Bapak Ibu berdonasi untuk komunitas MGBK Kabupaten Maju. Nah, ini ada catatan khusus. Ada yang tanyakan mungkin Bapak Ibu yang barangkali masih mengganjal atau belum memahami, silakan. Silakan Bapak Ibu yang mau tanya, saya bukakan